Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kita mau dasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita sangat percaya ya bahwa kuasa dan keperkasaan Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kuasa dan keperkasaan Tuhan itu jauh melebihi setiap apapun persoalan permasalahan yang kita hadapi. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita hanya sekedar tahu tentang kuasa dan keperkasaan Tuhan, tetapi kita tidak pernah mengalami kuasa dan keperkasaan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita melihat firman Tuhan melalui peristiwa Yosafat ini. Bapak Ibu tahu pada waktu itu Yosafat sedang menghadapi satu ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Karena pada saat itu Yosafat bersama dengan bangsa Yehuda sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit di dalam kehidupan mereka. Mereka menghadapi musuh-musuh yang sedang mengepung kerajaan daripada Yehuda ini. Sebagai seorang raja, dia bertanggung jawab terhadap bangsanya. Dan yang menarik di sini, ketika Yosafat mengalami ketakutan, dia mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu dia mau mencari Tuhan. Dia tidak mencari bala bantuan dari manusia, dia tidak mencari bala bantuan dari bangsa-bangsa lain, tetapi dia mau mencari Tuhan, ya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan bahwa apabila kamu mencari aku, mencari Tuhan, maka kamu akan menemukan aku. Jadi ketika kita mau mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Nah, ini yang saat itu diambil oleh Yosafat. Keputusan yang diambil oleh Yosafat adalah keputusan yang paling tepat, yaitu dia mau mencari Tuhan. Karena dia percaya ketika dia mau mencari Tuhan, maka Yosafat akan menemukan Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar menemukan, melainkan di situ ada kuasa dan keperkasaan Tuhan yang akan menolong masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Yosafat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang menjadi dasar ya Yosafat ini mau mencari Tuhan, bukan mencari siapa-siapa, tetapi dia mau mencari Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-12 dari 2 Tawarik pasal yang ke-20, maka di situ firman Tuhan katakan seperti ini. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa Yosafat lebih mau mencari Tuhan daripada yang lain. Yang pertama, Yosafat menyadari tentang keterbatasan, kekuatan yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ya sebagai manusia, maka manusia itu penuh dengan keterbatasan. Tidak selamanya manusia itu memiliki kekuatan yang pasti, tetapi manusia adalah manusia yang terbatas. Firman Tuhan katakan bahwa hidup manusia itu hanya seperti rumput, hidup manusia itu hanya seperti bunga, hidup manusia itu hanya seperti uap. Jadi dari hal-hal ini kita bisa belajar bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan yang terbatas. Untuk itulah mari kita mau mencari Tuhan,
Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Terus yang kedua, Yosafat ini juga memerlukan kepemimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab di sini dikatakan Yosafat tidak tahu apa yang harus dia lakukan menghadapi ketakutan-ketakutan yang saat itu terjadi di dalam kehidupannya oleh karena tekanan, oleh karena musuh-musuh yang berusaha untuk menyerang dia. Maka Yosafat tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah yang menekan kehidupan kita, maka seringkali kita tidak tahu kita harus berbuat apa. Tetapi ketika kita mau mempercayakan hidup kita dikuasai, dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan yang menjadi sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5b dan ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Dia yang menjadi sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Jadi hal-hal inilah yang menjadi dasar bagi Yosafat untuk tetap mau mencari Tuhan. Yang pertama tadi, Yosafat tahu bahwa hidupnya itu adalah kehidupan yang terbatas. Dan yang kedua, dia perlu Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Dan yang ketiga, Yosafat mau lebih berfokus kepada Tuhan daripada kepada masalah-masalah yang saat itu dia hadapi. Ketika dia mau mencari Tuhan, berarti dia lebih memprioritaskan Tuhan daripada harus dikuasai oleh ketakutan yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang di dalam kehidupan kita ini. Tetapi ingat bahwa hal yang utama di dalam kehidupan kita, ketika kita mau memprioritaskan Tuhan, hidup kita lebih fokus kepada Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang akan menjadi penyelamat di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita melalui hari-hari kita dikuasai dengan ketakutan, tetapi Tuhan sudah memberikan jalan keluar, jalan kemenangan bagi setiap kita yang mau lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33-34 kan dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bahkan kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, itu biarlah kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong setiap apapun yang menjadi kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan selalu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh tetap senantiasa mau mencari Tuhan. Ketika kita mau mencari Tuhan, maka kita juga akan mengalami bagaimana kuasa dan keperkasaan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga sesulit apapun, sesukar apapun masalah yang kita hadapi, ada kuasa Tuhan yang tetap senantiasa menopang dan yang akan tetap senantiasa menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, bahwa kebenaran firman-Mu ini boleh tetap senantiasa menguatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Sebagai manusia kami terbatas Tuhan, ada begitu banyak kekhawatiran, ketakutan-ketakutan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kami oleh karena permasalahan persoalan yang terjadi. Tetapi ketika kami mau tetap senantiasa mau mencari Tuhan di dalam kehidupan kami, maka kami akan menikmati, kami akan mengalami bagaimana kuasa dan keperkasaan Tuhan itu Engkau kerjakan atas kehidupan kami terhadap setiap masalah, setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat pagi hari ini buat hari yang baik, hari yang penuh keberkatan, dan pada saat pagi hari ini kami sambut hari ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.